Bacaan dari kitab Kejadian. Pada waktu itu, ketika Allah menampakkan diri, maka Abram bersujud. Dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini, yang kini kau diami sebagai orang asing. Seluruh tanah Kanaan ini akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka." Lagi firman Allah kepada Abraham, "Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu turun-temurun." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Selama-lamanya Tuhan, ingat akan perjanjiannya. Selama-lamanya Tuhan, ingat akan perjanjiannya. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah selalu wajahnya. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat dan ketetapan-ketetapan yang diucapkannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Hai anak cucu Abraham, hamba-Nya. Hai anak-anak Yakub, pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku ketetapannya. Selama-lamanya Tuhan ingat akan perjanjiannya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Janganlah keraskan hatimu, tetapi dengarkan suara Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus,
Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku tidak sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang dia kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia. Sebaliknya, aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pertentangan antara Yesus dan orang-orang Yahudi yang kita dengarkan dari Injil Yohanes memang seolah-olah menjadi sebuah kisah tentang perseteruan. Namun di sisi lain kita bisa menimba bagaimana Yohanes ini memaparkan siapa Yesus dan bagaimana kepercayaan yang harus dihadirkan kepada Allah. Yesus kita tahu menjadi rahmat bagi hidup manusia karena Yesus adalah utusan Allah atau yang bahkan disebut sebagai putra Allah. Kepercayaan itu tentu bukan hal yang mudah sebenarnya. Tetapi pengakuan iman itu tidak hanya sekedar apa yang kita pahami, tetapi lebih-lebih apakah iman itu sungguh mendasar dan menjadi keselamatan dalam hidup kita setiap hari. Saudari-saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah mengajak kita untuk melihat iman yang sesungguhnya. Masa Prapaskah mengajak kita untuk melihat Yesus dengan sesungguhnya. Apakah iman kita bertumbuh dan semakin yakin dengan Yesus yang membuat hidup kita semakin dikuatkan. Semoga apa yang dirasakan oleh orang-orang Yahudi tidak hadir dalam pengalaman iman kita, melainkan iman yang terus bertumbuh, percaya kepada Yesus, dan mau melaksanakan firman-firman-Nya. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.